Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niri Yolanda Ramadhani dengan NIM D1B121-069. Revolusi 4.0 industri versus pertanian dalam pengembangan masa depan untuk UKM. Revolusi industri dan pertanian yang telah berlangsung hingga saat ini memberikan ide dan pertimbangan untuk masa depan yang dihadapi pertanian di sepanjang rantai pasokan pertanian untuk memungkinkan implementasi operasional pedoman industri 4.0. Nilai ilmiah selanjutnya adalah investigasi bagaimana pendekatan industri 4.0 dapat ditingkatkan dan relevan dengan sektor pertanian. Namun, industri berkembang pada tingkat yang jauh lebih cepat daripada pertanian. Faktanya, sudah hari ini para ahli berbicara tentang industri 5.0. Di sisi lain, revolusi 4.0 di bidang pertanian masih terbatas pada beberapa perusahaan inovatif. Pendekatan industri 4.0 memungkinkan terciptanya lingkungan di mana semua elemen secara terus-menerus dan mudah dihubungkan bersama. Semua perangkat, misalnya GPS, sistem siberfisik, dan fungsionalitasnya dialamatkan sebagai layanan yang terus-menerus berkomunikasi satu sama lain, sehingga mencapai tingkat koordinasi yang tinggi. Inovasi ini juga mempengaruhi pertanian kecil dan menengah yang harus berinvestasi dalam teknologi canggih untuk meningkatkan evolusi, berawal dari perbedaan antara industri tradisional dan pertanian. Revolusi industri, teknologi digital menawarkan manfaat inovatif untuk bisnis ekonomi. Dalam industri, revolusi pertama dimulai sekitar tahun 1780 dengan diperkenalkannya pabrik produksi mekanis yang ditenagai oleh air cair atau uap. Revolusi industri kedua lahir 30 tahun kemudian ketika jalur perakitan mekanis pertama yang ditenagai oleh listrik dibangun. Era produksi massal telah dimulai. Revolusi industri ketiga dimulai pada tahun 1960-an ketika Programmable Logic Control (PLC) pertama dibangun. Sejak saat itu dimungkinkan untuk mengotomatisasi produksi menggunakan elektronik dan teknologi informasi. Konsep pertanian 4.0. Berdasarkan konsep seperti Internet of the Things, industri 4.0 di sektor primer didefinisikan pertanian 4.0 atau pertanian 4.0 dan metodenya telah diperiksa di beberapa daerah pedesaan. Sejalan dengan itu, revolusi di bidang pertanian dapat dihipotesiskan yang telah berjalan seiring dengan inovasi di sektor industri dalam beberapa tahun terakhir. Revolusi dari 4.0 ke 5.0 industri versus pertanian. Perpaduan antara presisi dan internet pertanian mengarah ke pertanian 4.0 atau pertanian digital yang menghubungkan berbagai teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan berkelanjutan tanaman, meningkatkan kondisi kerja, serta kualitas produk dan pemrosesan. Selain itu, pengembangan pertanian 4.0 baik tidak hanya untuk pertanian, tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan, pembahasan, dan implikasi ke depan. Revolusi industri keempat memungkinkan perusahaan menggabungkan produktivitas dan kecepatan untuk merespon pasar, membuat sistem mereka lebih produktif dan kompetitif. Namun, mereka yang tidak mengambil jalan ini berisiko dikeluarkan dari kompetisi dunia. Revolusi hijau, dampak batasan dan jalan di depan. Dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan penurunan harga pangan sebagai besar didorong oleh perbaikan plasma nutfah tanaman di sentar CGIAR yang kemudian dialihkan ke program pertanian nasional untuk diadaptasi dan diseminasi. Keuntungan produktivitas dan perbaikan plasma nutfah tanaman saja diperkirakan rata-rata 1,0% per tahun untuk gandum di semua wilayah, 0,8% untuk beras, 0,7% untuk jagung, dan 0,5 dan 0,6 untuk sorghum dan milen masing-masing. Tingkat adopsi varietas modern di negara berkembang meningkat pesat, mencapai sebagian besar lahan pertanian 63% pada tahun 1998. Keterbatasan strategi pertumbuhan JR-led, JR berkontribusi pada pengurangan kemiskinan yang meluas, mencegah kelaparan berbagai jutaan, dan menghindari konversi ribuan hektar lahan menjadi budidaya pertanian. Lingkungan dan kondisi buruk memberikan tantangan besar bagi para peneliti dan pembuat kajian untuk mengidentifikasi peluang penelitian dan pengembangan (RD)
pertanian baru dan memfasilitasi adopsi teknologi dan institusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang tinggal di sana. Pada periode pasca JR, investasi baru dalam RD untuk tanaman tahan stres dan peningkatan permintaan biji-bijian pakan telah mengubah prospek produksi pertanian di daerah marginal. Varietas tahan kering dan hama, serta padi toleran terendam air dan jagung toleran kekeringan, memberikan opsi yang mengurangi risiko petani dan meningkatkan insentif untuk berinvestasi dalam pengembangan tanaman pangan. Dari pertanian cerdas menuju pertanian 5.0, tinjauan tentang pengelolaan data tanaman. Informasi yang ditawarkan tanaman berubah menjadi keputusan yang menguntungkan hanya jika dikelola secara efisien. Kemajuan saat ini dalam manajemen data membuat pertanian cerdas tumbuh secara eksponensial karena data telah menjadi elemen kunci dalam pertanian modern untuk membantu produsen dalam pengambilan keputusan penting. Sektor pertanian sedang mengalami transformasi yang didorong oleh teknologi baru yang nampak sangat menjanjikan karena akan memungkinkan sektor pertanian untuk bergerak ke tingkat produktivitas. Pertanian berbasis data, pertanian 4.0. Filosofi baru yang berpusat pada data pertanian ini diungkapkan dengan beberapa nama: pertanian 4.0, pertanian digital, atau pertanian cerdas, dan lahir ketika telematika dan manajemen data digabungkan dengan konsep pertanian presisi yang sudah dikenal, meningkatkan akurasi operasi. Manajemen berbasis data untuk pertanian lanjutan tahapan utama. Analisis ini menegaskan bahwa pengetahuan yang konsisten tentang pertanian mengarah pada keputusan yang optimal. Sistem manajemen pertanian dapat menangani data pertanian sedemikian rupa sehingga hasilnya diatur untuk mengatasi solusi khusus untuk sistem setiap pertanian. Setiap 30 tahun, harapan besar dan kekecewaan dengan penerapan robotika pada pertanian, waktunya tampaknya tepat untuk pertama kali. Baik, itulah hasil presentasi saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.